Berikutnya, Badanku sebagus ini. Ukuran dia paling tidak. Kenapa aku tidak bisa? Chen Fao. Ada apa ini? Kenapa sih? Gila kali ya. Harus yang sudah punya anak juga. Keluarga Jiang ini sebenarnya cari apa sih? Ukuran di bawah C tidak boleh. Yang belum punya anak juga tidak boleh. Aku dengar kata bibi yang bersih-bersih di dalam. Ini tuh, cari ibu susu. Apa? Ibu susu? Orang kaya ada-ada aja ya kelakuannya. Anak ini lahir, jantung dan paru-parunya bermasalah. Langsung dipindahkan semalam ke rumah sakit besar di kota. Aku bilang ya, cepat cari uang, bayar kembali biaya pengobatan ke kami. Kalau tidak, jangan harap bisa bertemu anakmu. Kau dulu janji padaku. Uang yang kupinjamkan untuk melunasi utang judimu bisakah kau kembalikan padaku sekarang? Uang apa-apaan? Tidak ada. Dulu bukannya sok suci. Tidak mau tidur denganku. Sekarang sudah punya anak. Baru ingat aku ya. Pergi. Cepat pergi. Sayang, tunggu mama sebentar lagi ya. Mama pasti akan mengumpulkan cukup uang untuk menyembuhkanmu dan membawamu pulang. Halo, ini makanan Anda. Terima kasih. Kalau kamu tidak segera mengirim uang, aku akan langsung menghentikan obat anak itu dan membiarkannya mati. Kalau bisa terpilih, seumur hidup tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Tapi persyaratannya aneh sekali. Cantik dan berpendidikan tinggi saja. Tidak berguna. Harus dilihat kemampuan menyeluruhnya. Ya, ampun. Singkatnya, bukankah mereka hanya mencari yang aslinya banyak? Halo, permisi. Di mana keluarga Jiang yang kalian bicarakan? Audisi sudah selesai. Saya hanya sedikit terlambat. Tolong beri saya kelonggaran ya. Biarkan mereka melihat saya sekali saja. Sekali saja, aku mohon. maaf, Tuan Jiang. Tuan Jiang? Anda Tuan Jiang? Kamu tidak bisa ke sana. Tuan, saya benar-benar ada urusan penting dengan Anda. Tolong beri saya 1 menit saja. Ini soal lowongan kerja di rumah Anda. Saya bisa. Kamu punya waktu 10 detik. Saya bisa jadi pengasuh bayi di rumah Anda. Bawa dia masuk. Usia? 22. Waktu melahirkan? 3 bulan lalu. Pemeriksaan kesehatan terakhir? Belum. Tapi saya sehat, tidak sakit. Istirahatlah. Kumohon, biarkan aku menemuinya. Sejak dia lahir, aku belum pernah memeluknya. Bukankah sudah kubilang padamu, dia sudah dipindahkan. Pergi! Suwanyi, semua ini demi Xiaobao. Semua demi anakku. Apa yang kau lakukan? Tuan Jiang, tolong jangan usir saya. Saya tahu aturannya. Saya bisa melakukannya. Saya tahu kalian mencari ibu susu. Yang penting ASI-nya lancar, sehat, harus diperiksa, harus dicoba. Saya bersedia. Asalkan Anda bisa membayar di muka sebagian uang. Siapa yang bilang keluarga Jiang mencari pengasuh bayi? Untuk melakukan hal itu? Bukan yang seperti itu. Yang menyusui orang. Yang dibutuhkan keluarga Jiang adalah pengasuh bayi yang berpengalaman menyusui, sehat jasmani, dan berlatar belakang bersih. Untuk merawat putra saya. Hanya itu. Maaf Tuan Jiang. Saya terlalu bodoh. Tuan Jiang, maafkan saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar.
Kamu butuh uang. Saya butuh orang. Besok pagi, saya akan membawamu menemui putra saya. Jika kamu bisa lolos pemeriksaan kesehatan dasar, kamu bisa tinggal. Saya juga bisa membayar sebagian gajimu di muka. Benarkah? Terima kasih Tuan Jiang. Aku sudah menghangatkan susu untuk Xiaobao. Kamu mau tidak? Siapa dia? Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Dia datang untuk melamar pekerjaan. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Wanita ini tidak boleh tinggal di sini. Jiang Huaishen tidak boleh tahu. Huaishen. Alasan? Dia. Lihat, dia kurus sekali. Pasti asinya tidak cukup. Lagi pula, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa merawat Xiaobao dengan baik? Nyonya, Anda nyonya kan? ASI saya sangat banyak dan saya sehat. Tidak bisa. Identitasnya tidak jelas. Bagaimana jika Xiaobao dirawat olehnya dan terjadi sesuatu yang buruk? Bagaimana? Beri saya waktu lagi. Saya pasti bisa menemukan yang lebih cocok. Nyonya, saya mohon pada Anda, tolong biarkan saya tinggal. Saya benar-benar tidak akan menyakiti Xiaobao. Diam. Dasar wanita murahan. Kau berani di depanku. Menggoda Huaishen, akan kupukul kau sampai mati. Gue, kamu keterlaluan. Dia mau masuk keluarga Jiang? Tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkannya. Keluarga Jiang bukan kamu yang atur. Kalau besok dia lolos pemeriksaan medis, dia akan tinggal. Baik. Tadi aku lepas kendali. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Asisten akan mengantarmu ke kamar tamu untuk istirahat. Pemeriksaan medis jam 8 pagi besok. Terima kasih Tuan. Terima kasih Nyonya. Huaishen. Huaishen, Xiaobao hari ini sangat manis. Ayo, kita lihat dia bersama. Gue, hentikan semua sandiwaramu ini. Apa maksudmu? Bagaimana anak ini bisa ada? Kamu tahu betul. Huaishen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin punya anak kita sendiri, buah cinta kita berdua. Meskipun kamu tidak mencintaiku, kamu tidak menerimaku, tidak apa-apa. Asalkan aku bisa menemanimu, meskipun aku tidak punya status. Kamu tahu betul kenapa kamu seperti ini. Kembali ke kamarmu. Huaishen, pasti dia. Dia tidak merawat Xiaobao dengan baik. Xiaobao selalu sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Aku benar-benar tidak tahu. Tadi malam saat aku menidurkan Xiaobao, dia baik-baik saja. Kau masih membela diri ya? Bukan kau. Siapa lagi yang bisa mencelakai Xiaobao? Pasti kau sendiri yang tidak hati-hati. Xiaobao sakit karena minum es imu. Aku tidak. Sungguh. Diam. Kalian semua keluar. Presidir Jiang, rekaman CCTV yang Anda minta. Jangan senang dulu. Aku beritahu kau, jangan coba-coba menggoda Huaishen. Dia bukan orang yang bisa kau dekati. Aku tidak. Tuan Jiang, aku benar-benar tidak mencelakai Xiaobao. Kumohon jangan pecat aku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Anakku juga sedang sakit. Bagaimana mungkin aku mencelakai anak lain? Aku tidak pernah bilang akan memecatmu. Benarkah? Kali ini hanya kecelakaan. Terima kasih, Tuan Jiang.
Nanti saya pasti akan lebih teliti merawat Xiaobao. Pergi rawat Xiaobao. Terima kasih Tuan Jiang. Terima kasih banyak. Tuan Jiang belum tidur? Tuan Jiang, Anda belum istirahat? Xiaobao sudah tidur? Sudah. Sudah larut. Minum alkohol tidak baik untuk tidur. Tidak bisa tidur. Saya pernah belajar pijat. Mungkin sedikit relaksasi akan membantu. Bagaimana kalau saya bantu? Maaf Tuan, saya lancang. Saya pergi dulu. Coba saja. Kenapa bengong? Kemari. Kekuatan pijatnya sudah pas, Tuan. Ini Tuan Jiang waktu kecil terlihat sangat berbeda dari sekarang. Aroma tubuhmu sangat harum. Maaf Tuan, saya tadi tidak sengaja mengotori baju. Saya kembali dulu. Anda istirahat lebih awal. Kenapa menghindar? Apa kau takut aku akan memakanmu? Tidak, Tuan Jiang. Sudah larut. Saya pulang dulu. Besok pagi saya harus menyusui Xiaobao. Anda istirahatlah lebih awal. Buka dan lihat. Gaunnya sangat cantik. Tidak suka? Gaun ini pasti mahal sekali ya. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Jiang, Anda sudah terlalu baik padaku. Ini adalah kompensasi dariku untukmu. Tuan Jiang. Buang saja. Atau pakai. Sangat cantik. Beberapa hari lagi ada pesta ulang bulan Xiaobao. Kau pakai gaun ini. Mana mungkin? Jika aku bilang boleh pakai, maka boleh. Dan sepatu ini bukan kompensasi. Aku melihatnya dan merasa cocok untukmu. Jadi aku membelinya. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan putra saya dan juga pewaris keluarga Jiang di masa depan, Jiang Yi. Saya sangat senang. Hari ini kalian semua bisa datang ke pesta ulang bulan Xiaobao. Saya dan Huai Shen, persiapannya agak terburu-buru. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, mohon dimaklumi. Baiklah, silakan lanjutkan. Pakaian apa yang kamu pakai ini? Apa kamu tidak tahu kalau hari ini adalah pesta ulang bulan Xiaobao? Menjijikkan. Xiaobao, berikan padaku. Cepat turun. Sini. Huai Shen. Keluar. Huai Shen. Aku Ibu Xiaobao. Dan juga calon nyonya rumah ini. Ranjang ini, apa aku tidak boleh berbaring? Chen Fang, bawa dia keluar. Antar kembali ke keluarga Ge. Huai Shen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Ibu Xiaobao. Kamu itu siapa? Kamu sendiri tahu. Kejadian hari ini, jangan sampai terulang lagi. Nonage, silakan. Lepaskan aku. Huai Shen.
Tidurlah, tidurlah. Tidurlah, tidurlah, bayiku tersayang. Cepat tidur sayangku. Mama, jangan pergi. Mama tidak akan pergi. Mama akan selalu menemanimu. Tuan Jiang, kenapa Anda di sini? Apa Anda sakit kepala lagi? Hanya lewat saja. Xiaobao baru saja kenyang dan tidur nyenyak. Lagu tadi. Itu lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ibu saya waktu saya kecil. Saya tidak pandai menyanyi. Jangan pedulikan. Sangat bagus. Terima kasih, Tuan Jiang. Terima kasih sudah memberi saya pekerjaan ini. Dan terima kasih sudah mempercayai saya untuk menjaga Xiaobao. Uang muka yang Anda berikan benar-benar membantu saya dengan masalah besar. Anda benar-benar orang yang sangat baik. Benarkah? Meskipun Anda biasanya terlihat sangat serius, tapi Anda sangat peduli pada Xiaobao. Dan juga baik pada semua orang. Nanti Anda pasti akan menjadi suami yang berkualitas dan ayah yang bertanggung jawab. Tuan Jiang, Anda mabuk. Saya kembali dulu. Gaun yang kuberikan padamu, kenapa tidak dipakai? Tidak suka? Suka kok. Gaun itu sangat indah. Lalu kenapa tidak dipakai? Saya pengasuh di keluarga Jiang. Pakaian sebagus itu, saya tidak pantas memakainya. Siapa bilang kamu tidak pantas? Saya bilang kamu bisa memakainya. Maka kamu bisa memakainya. Tuan Jiang, saya mohon. Saya mohon jangan begini. Turunkan saya. Jangan menghindar. Tidak boleh. Tuan Jiang, Anda punya istri, punya anak. Dia bukan istriku. Mohon, mohon. Saya mohon, jangan. Orang malam itu, apakah itu kamu? Suani. Bagaimana mungkin dia adalah orang malam itu? Bagaimana bisa aku padanya? Ma, Besok malam, bawa uang tunai 20.000 yuan ke rumah. Terlambat 1 menit saja. Kamu akan mengurus pemakaman anak penyakitanmu itu. Apa yang kamu lakukan? Tuan Jiang, bisakah Anda memberi saya gaji di muka untuk 3 bulan? Bangun dulu baru bicara. Kumohon, asalkan Anda memberi saya gaji di muka 3 bulan, apapun yang Anda inginkan akan saya turuti. Ini ada 50.000. Anggap saja saya pinjamkan. Terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk mengembalikannya. Tidak perlu.
Yang tadi. Maaf. Terima kasih Tuan Jiang. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Kupikir siapa? Oh, Suanyi. Baru sebentar saja, sudah pura-pura tidak kenal aku ya. Lepaskan aku! Pakaianmu lumayan juga ya. Di mana kamu cari uang? Setelah punya anak, memang beda ya? Lebih feminin dari sebelumnya. Wah, uang sebanyak ini. Kembalikan padaku! Itu gaji di mukaku! Kenapa badanmu? Ada bau susu. Aku dengar dari ayahmu, kamu jadi ibu susu, ya? Ternyata benar juga ya? Ini nyusuin apa-apaan sih? Sampai bisa dapat uang sebanyak ini? Diam kau! Kembalikan uangku! Menurutmu, apa kau tidak akan? Saat menyusui, akhirnya naik ke ranjang orang. Dulu waktu bersamaku, ku sentuh sedikit saja. Kau sudah seperti mau mati. Sekarang demi uang, apa saja bisa kau lakukan, ya? Lepaskan aku! Kembali. Kau mau lari kemana lagi? Kumohon lepaskan aku! Berhenti. Melepaskanmu? Tunggu sebentar. Nanti kau akan memohon padaku untuk mencintaimu. Suanyi. Kau siapa? Jangan ikut campur. Sudah aman. Tuan Jiang, Presiden Jiang, bagaimana dengan orang ini? Kirim ke kantor polisi. tidak perlu. Dia hanya sepupuku dari jauh. Sejak kecil dia memang nakal. Hari ini dia datang. Mereka cuma mau minta uang. Tuan Jiang, tolong jangan panggil polisi. Presiden Jiang, Sudahlah. Kamu mau kemana? Aku antar. Tidak perlu. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Aku baik-baik saja. Aku bisa sendiri. Chen Fang, siapkan mobil. Kamu yakin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hari ini, terima kasih banyak, Tuan Jiang. Aku pergi dulu. Aku antar kamu ke atas. Terlalu merepotkan Anda. Anda tidak perlu begini. Tidak apa-apa. Ayo. Terima kasih. Kamu masuk dulu. Aku tunggu di sini. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku. Tengah? Aduh, bener-bener. 2 garis. Datang tepat waktu. Sudah kubilang, kami berdua tidak akan berutang dan tidak membayar. Cepat, kasih uangnya ke aku. Dasar anak sialan, bikin aku nggak dapat kartu bagus. 1 ayam. Udah. Mulai sekarang, transfer aja uangnya ke kartu aku. Bu, Xiao Bao. Gimana kabarnya Xiao Bao sekarang? Xiao Bao? Dia baik-baik aja kok. Cuma penyakitnya itu mahal banget. Butuh jutaan yuan tuh. Kamu gak usah pulang deh. Cari uang aja di luar. Ibu, aku mohon. Biarkan aku lihat dia sebentar. Gak bisa. Dokter bilang dia harus diobati, gak boleh dijenguk. Bu, aku mohon Bu. Kasih tahu aku di mana dia, ya. Aku lihat dari jendela aja dari jauh. Sekali aja. Aku juga mau. Aku bisa kok. Ribut apa sih? Gak lihat apa aku lagi main kartu? Dasar pembawa sial. Kalau saja kamu tidak dihamili orang dan pulang ke rumah, apa aku akan sipes ini? Betul, cepat pergi. Bu, aku sudah berusaha mencari uang. Tolong beri aku sedikit harapan, Bu.
Sini, sini, sini. Ini untukmu. Ini dia. Aduh, cepat sana cari uang. Asal uangnya sudah terkumpul, anakmu pasti bisa dibawa pulang. Sayang, tunggu mama ya. Mama pasti akan cepat mengumpulkan uang untuk menjemputmu pulang. Cepat pergi, pergi. Jangan ganggu aku main kartu. Tuan Jiang, Anda belum pergi. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tidak apa-apa. Anginnya terlalu kencang. Mataku kelilipan. Ada anggota keluargamu yang sakit? Anakku dirawat di sana. Jadi kamu meminjam uang? Untuk dia? Ayah anak itu mana? Tidak diurus? Bahkan aku tidak tahu dia ada di mana. Jika perlu pindah rumah sakit atau sumber daya medis yang lebih baik, kau bisa memberitahuku. Tidak perlu, Tuan Jiang. Sungguh, tidak perlu merepotkan Anda. Anda sudah terlalu banyak membantuku. Penyakit anakku, aku akan mencari cara sendiri. Baik, pulanglah dulu. Bagaimanapun, masih ada anak itu. Jiang Huaishen, bagaimanapun juga, tidak akan mengabaikanku. Nanti jika ada apa-apa, kau bisa datang mencariku. Terima kasih, Tuan Jiang. Kenapa mereka berdua pulang bersama? Tidak bisa. Tidak bisa membiarkan Suwanyi, wanita ini, terus mendekati Huaishen. Bagaimana jika kejadian malam itu terungkap? Semuanya akan hancur. Huaishen, kau akhirnya pulang. Aku sudah menunggumu setengah hari. Ada apa? Nyonya, Xiao Bao batuk terus 2 hari ini. Aku dengar di pinggir barat ada resor mata air panas. Lingkungannya bagus sekali. Sangat cocok untuk pemulihan. Gimana kalau kita ajak Xiao Bao menginap di sana 2 hari? Kamu sendiri yang mau pergi? Atau demi siapa sih? Kok kamu ngomong gitu? Aku kan ibunya Xiao Bao. Tentu saja aku memikirkan dia. Orang-orang bilang kalau anak kecil waktu kecilnya tidak dirawat dengan baik, saat besar akan mudah sakit. Jiang Huaishen, aku tahu kamu sibuk, tapi Xiao Bao juga anakmu. Temani dia 2 hari saja ya. Coba, kali ini saja. Jangan ada lagi lain kali. Oke, aku akan siapkan barang-barang Xiao Bao sekarang. Kalau begitu, besok kita. Tidak perlu. Biarkan dia yang menyiapkan. saya, Tuan Jiang. Dia juga ikut? Dia pengasuh Xiao Bao. Kalau Xiao Bao pergi, dia tentu saja harus ikut. Jiang Huaishen, bukankah lebih baik kalau kita sekeluarga saja? Biar aku saja yang mengurus Xiao Bao. Kamu lupa waktu itu? Kamu bersikeras mengganti baju Xiao Bao. Sampai Xiao Bao alergi serat sintetis. Terbaring di rumah sakit beberapa hari. Itu kecelakaan. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Kalau dia tidak ikut, kalian semua tidak usah ikut. Bukan itu maksudku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kita pergi bersama. Suwanyi, Tuan Jiang, kamu harus menjaga Xiao Bao. Duduklah di sampingku. tidak perlu. Aku duduk di depan saja. Biarkan Nyonya duduk di belakang. Tidak apa-apa. Kamu kan harus menjaga Xiao Bao. Duduklah di belakang. Huaishen, aku sudah membuatkan sup manis. Cobalah. Taruh di meja dan keluarlah. Huaishen, aku tahu. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi Xiao Bao masih kecil. Dia butuh keluarga yang utuh. Maafkan aku ya. Ya. Aku dengar pemandian air panas di villa itu. Suasana pemandian air panasnya bagus banget. Terus sepi juga. Nanti malam kita ke sana bareng. Huaishen,
Xiaobao kan masih kecil. Kita coba deh akrab kayak keluarga, boleh kan? Jam berapa? Jam 8 malam, aku tunggu ya. Kalau gitu aku siap-siap dulu. Nyonya, Kamu bersihin kolam air panas yang di sebelah barat perkebunan itu. Aku sama Waishen mau ke sana malam ini. tapi sebentar lagi aku harus nyusuin Tuan Muda. Suruh pergi ya, pergi. Banyak omong. Urusan Xiaobao biar aku yang atur. Baik. Nyonya, kolamnya hampir selesai dibersihkan. Oh ya? Coba aku lihat. Lumayan bersih juga. Nyonya, Malam ini kamu tetap di sini buat aku. Biar kamu kapok. Nyonya. Setelah malam ini, baik Jiang Huaishen maupun segala sesuatu di keluarga Jiang, semuanya adalah milikku. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Tempat ini sangat terpencil. Berapa lama lagi baru ada yang datang mencariku? Masuk. Tuan, Nona Ge sudah menunggu Anda di ruang pemandian air panas. Aku tahu. Ada orang di sini. Bisakah Anda menolongku? Siapa di sana? Apa itu Tuan Jiang? Tuan Jiang! Naiklah. Tuan Jiang, ini di mana? Kau terluka. Jangan bergerak. Mungkin tadi aku tidak sengaja tergores. Tidak apa-apa. Tuan Jiang. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Pergi mandi dulu. Hati-hati jangan sampai masuk angin.
Tuan Jiang, aku... Tidak ada pakaian lain di sini. Pakai punya aku dulu saja. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan Jiang, terima kasih. Sudah malam. Tuan Jiang, saya harus pergi. Xiao Bao pasti sudah lapar. Tunggu. Huaishan, Huaishan, apa kamu di sini? Lepaskan saya. Tuan Jiang, jangan begini. Ini tidak baik untuk Nyonya. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Tuan, tolong lepaskan saya. Nyonya masih di luar. Dia bukan. Tidak bisa, ini tidak benar. Kumohon. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, Kenapa kamu memakai baju Huaishen? Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menggoda. Gue. Huaishen! Aku Ibu Xiao Bao. Kenapa kamu tidak melindungiku, malah melindungi wanita ini? Dia itu siapa sih? Hanya pengasuh yang baru melahirkan. Apa haknya? Keluar. Nyonya, Anda salah paham. Tadi baju saya basah semua. Bukan, kamu di sini pura-pura menyedihkan. Bertingkah genit seperti ini untuk siapa? Kamu berani di depanku menggoda Huaishen. Kamu berani menggoda Huaishen di depanku? Diam. Suanyi, Huaishen! pergi. Sebaiknya kamu tahu posisimu. Kejadian hari ini, jika terjadi lagi, pergi dari keluarga Jiang. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Suanyi? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak lihat tehku sudah dingin? Cepat buatkan yang baru dan bawa kemari. Apa aku menyuruhmu datang? Suruh dia datang. Nyonya, Kamu mau membakar saya sampai mati ya? maaf Nyonya. Saya akan segera mengganti dengan cangkir baru. Ganti apa? Pegang yang benar. Pergi berdiri di sana. Biar kamu ingat pelajaran. Sudah tahu salahmu? Sudah, Nyonya. Apa kesalahanmu? Kesalahanku tidak seharusnya membuat Nyonya marah. Oh, menurutku, kamu masih belum tahu. Aku akan mengajarimu mengatakannya. Aku salah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda prestir Jiang. Katakan. Aku salah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda prestir Jiang. Memegang gelas saja tidak becus. Cepat, bereskan. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu pakai tangan. Bersihkan sedikit demi sedikit. Wajah ini yang menggoda Huaishen. Jika wajah ini tergores, Huaishen akan jadi milikku. Akan jadi milikku seorang.
Nyonya, jangan, jangan, Nyonya. Apa yang kalian lakukan? Aku hanya bercanda dengannya. Bercanda? Iya, Wai Shen. Ini benar-benar hanya bercanda. Aku hanya ingin menakutinya sedikit. Salah dia sendiri ceroboh begitu. Tuan Jiang, Nyonya tidak sengaja. Gawei, sepertinya kau lupa posisimu. Aku ingatkan sekali lagi. Kau tidak pernah menjadi Nyonya keluarga Jiang. Dulu tidak, sekarang tidak. Masa depan pun tidak akan pernah. Aku Ibu Xiaobao. Kau pantas menyebut Xiaobao. Kalau bukan karena kau menjebakku, Xiaobao tidak akan ada. Kau bukan siapa-siapa. Menggunakan cara licik seperti ini, menyakiti orang di depanku. Sepertinya aku terlalu baik padamu sebelumnya. Mulai hari ini, tanpa izinku, kau tidak berhak menyuruhnya bekerja, apalagi menyentuhnya sedikit pun. Kembali ke kota Jing. Kau segera pindah dari keluarga Jiang. Wai Shen, kau tidak bisa begini. Aku Ibu Xiaobao. Kau tidak bisa memperlakukanku begini. Tuan Jiang, Jangan bergerak. Sakit? Kalau sakit, katakan. Kalau diintimidasi, harus melawan. Jangan menahan diri. Jangan bersembunyi. saya cuma tidak mau cari masalah. Saya tidak apa-apa kok, Tuan Jiang. Tanganmu penuh luka. Ini kau bilang tidak apa-apa. Sudah terbiasa, tidak sakit. Tapi aku merasa sakit hati. Tuan Jiang, Panggil namaku. Wai Shen. Tuan Jiang. Cukup! Aku benar-benar muak dengan kehidupan seperti ini. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Ini semua salahmu. Kau yang mengusirnya pergi. Kau yang mengusir ibumu pergi. Bukan aku. Bukan aku. Tuan Jiang. Jangan pergi. Tuan Jiang, ada apa dengan Anda? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Tuan Jiang, lepaskan dulu. Biar saya lihat ada apa. Baik, saya tidak akan pergi. Sudah tidak apa-apa. Saya akan di sini menemanimu. Temani aku. Tuan Jiang, saya di sini. Jangan bergerak. Saya masih agak kurang enak badan. Kalau begitu, bagaimana kalau saya panggil asisten Jang saja? Tidak perlu. Saya akan baik-baik saja setelah sebentar lagi. Aroma tubuhmu bisa membantuku merasa lebih baik. Aroma tubuhmu sepertinya pernah kucium di suatu tempat. Jangan. Itu kamu. Bos. Dewan direksi menelepon mendesak. Saya pulang dulu. Bos, telepon. Tidak benar. Ini tidak benar. Suami dia. Dia adalah ayah Xiaobao. Dia adalah presidir keluarga Jiang. Tapi kenapa? Jantungku berdetak begitu kencang. Wai Shen, apa yang terjadi kemarin itu salahku. Tapi itu semua karena aku terlalu peduli padamu. Coba cicipi hak kau ini. Tuan Jiang,
Saya ingin minta izin setengah hari. Tidak enak badan? Mungkin terlalu lelah. Panggil dokter. Huaishan. Demam tinggi, radang akut karena masuk angin. Perlu segera diturunkan demamnya dan istirahat. Berapa lama bisa sembuh? Setidaknya 2 atau 3 hari. Sebelum sembuh, sebaiknya jangan kontak dengan bayi atau anak kecil untuk menghindari penularan silang. Huaishan, dia sakit begini. Bagaimana bisa bekerja? Bagaimana kalau menular ke Xiaobao? Suruh dia pergi sekarang. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, walaupun hanya sehelai rambutnya, aku akan membuat keluarga Jemu tahu. Apa itu hidup lebih buruk dari mati? Pergi. Dingin. Cepat sembuh. Jadi, aku sepertinya tidak bisa melepaskanmu. Apakah ini mimpi? Tuan Jiang, Sudah bangun? bisa bertemu denganmu dalam mimpi. Senang sekali. Suka? Suka siapa? Suka. Tuan Jiang. Aku juga. Sudah bangun? Tidak usah. Jangan bergerak. Kamu masih demam. Biar aku sendiri saja, Tuan Jiang. Cepat sekali sudah canggung begini. Suanyi, semalam kamu itu memelukku, menciumku. Sekarang kok jadi jaga jarak begini? Apa? Ini semua buktinya loh. Aku kira kamu sudah menerima aku. Menerima apa? Pura-pura bodoh. Tuan Jiang, lepaskan aku dulu. Lalu kenapa kamu menghindar? Kenapa tidak berani menatapku? Aku tidak menghindar. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Apa yang kupikirkan? Kamu tahu betul di dalam hatimu. Tuan Jiang. Jangan. Tuan Jiang. Itu kamu di Hotel Meihua. Malam itu di kamar 1809. Orang yang ada di ranjangku itu kamu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku ingat matamu. Air matamu. Dan tahi lalat ini. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Jadi, anakku itu... Dia anak kita. Salahku tidak menemukanmu lebih cepat. Salahku tidak melindungimu. Kalian berdua, ibu dan anak. Tuan Jiang, apa aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Semua ini bukan mimpi.
Jadi, menikahlah denganku. Aku akan memberimu keluarga yang sesungguhnya. Status yang sah. Aku ingin mereka, semua orang tahu, kau adalah istriku. Dan anak kita adalah satu-satunya pewarisku. Sudah, bersiaplah. Ganti bajumu. Nanti aku akan membawamu pulang. Chen Fang, suruh seseorang naik. Bantu Nona Su berganti pakaian. Tuan Jiang, Pergilah, tunggu aku. Bawa, Gewei menemuiku. Huai Shen, kau mencariku ada apa? Aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Su Wanyi, yang sebenarnya adalah wanita malam itu. Bukan begitu. Wanita malam itu adalah aku, Huai Shen. Dia berbohong padamu. Wanita seperti itu, demi uang, dia berani berbohong apa saja. Kau membiusku, menyamar, bahkan melukai anak yang tak bersalah. Iya, tapi itu karena aku mencintaimu. Huai Shen, aku sangat mencintaimu. Suami itu cuma wanita yang demi uang rela menjual apa saja. Dia hanya mengincar uangmu dan posisimu. Kenapa kau tidak bisa melihatnya sih? Hanya aku yang tulus mencintaimu. Gewei, mulai sekarang, kau dan keluarga Jiang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Huai Shen, aku salah. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Huai Shen. Aku salah. Beritahu keluarga Ge, aku sudah mengembalikannya. Jika berani ikut campur lagi, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Huai Shen. Tidak. Jiang Huai Shen, kau akan menyesal. Suanya akan menghancurkanmu. Bawa dia pergi. Jiang, Huai Shen, Ayo pergi. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Suwanyi, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Aku harus mencari cara. Suwanyi, kau. Apa yang kau lakukan ini? Dengar ya, keluarga ini tidak punya uang untuk kau tipu. Bu, aku. Paman, Bibi, saya Jiang Huai Shen. Saya datang hari ini untuk melamar Wanyi. Aku hanya punya satu putri. Kalau kau mau menikahi putri kesayanganku, uang maharnya. Ayah, ayo masuk dulu. Ayo. Ini adalah sebuah properti di pusat kota, ditambah sejumlah uang tunai dan perhiasan. Bagaimanapun Wanyi kami yang membesarkannya. Kau hanya membawa sedikit barang ini. Kau pikir kau siapa? Betul. Saya bisa menambahkan 2 juta lagi. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Aku harap kita nanti tidak bertemu lagi. Oke. Aku akan ambil buku nikah sekarang. Pergi sana. Dasar gadis sialan kamu ini. Kamu benar-benar beruntung ya. Kalau begitu, aku akan membawa Suwanyi pergi. Urusan selanjutnya, asistenku akan menghubungi kalian berdua. Ada aku bersamamu. Setelah kita menjemput anak kita akan pulang.
Sudah tahu? Ada apa? Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus segera kembali. Aku akan minta sopir mengantarmu dulu. Tidak perlu, aku bisa menjemput Xiaobao sendiri. Setelah aku selesai, aku akan segera mencarimu. Baik. Tidak mungkin. Dia tidak akan membohongiku. Prestir Jiang, anak Suan itu sebenarnya anakku. Pergi temui Jiang Huaishan. Bilang saja kamu ayah kandung anak itu. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Kau harus membuatnya percaya. Setelah ini selesai, aku akan memberimu 500.000 lagi. Nona Ge, jangan khawatir. Serahkan padaku. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku dan Wanyi sudah saling kenal sejak kecil. Bagaimana keadaannya? Aku tahu persis. Orang tua angkatnya itu memperlakukan dia dengan sangat buruk. Biasanya, aku yang membantunya. Selama dia hamil, kami sering bertemu. Semua tetangga tahu. Kalau bukan karena uang, kami tidak akan bertengkar hebat. Dan baru putus. Oh, ya, di bahu kirinya ada tahi lalat merah. Seukuran butiran beras. Agak ke belakang. Kecuali orang terdekatnya. Siapa yang tahu hal ini? Apa yang kau inginkan? Prestir Jiang, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku tahu, Anda hebat. Wanita seperti apa yang tidak Anda miliki? Aku hanya tidak tega melihat Anda ditipu oleh wanita seperti itu. Dulu, dia bisa sama saya demi uang. Sekarang dia mendekati Anda demi uang. Itu tidak aneh kok. Tentu saja, kalau Anda merasa saya sudah capek-capek datang memberitahu ini, beri saya sedikit uang lelah. Saya juga sudah puas. Terima kasih, Prestir Jiang. Anda cerdas. Kalau Anda masih tidak percaya pada saya, coba tanyakan pada orang tua angkatnya. Mereka paling tahu. Pergi. Bos, selidiki. Baik Wang Dian maupun orang tua angkatnya. Saya ingin tahu semua tentang Su Wanyi. Ya, Su Wanyi. Suster, tolong periksa lagi. 3 bulan lalu apakah ada pasien melahirkan bernama Su Wanyi yang anaknya punya masalah jantung dan paru-paru dan dipindahkan ke sini? Nama anaknya? Tidak ada. Di sistem tidak ada pasien melahirkan itu. Juga tidak ada bayi yang dipindahkan ke sini dengan kondisi kritis. Tolong periksa lagi yang benar. Apa mungkin salah daftar? Atau di bagian lain? Sudah kubilang tidak ada, ya tidak ada. Apa kamu salah rumah sakit? Coba cari di tempat lain saja. Ini yang baru saja saya temukan. Beberapa tahun lalu difoto di dekat rumah Nona Su Wanyi. Saya sudah tanya tetangga. Beberapa tahun lalu mereka memang sangat dekat. Aku akan keluar sebentar. Tidak perlu mengikutiku. Ayo minum air. Prestir Jiang, Anda datang lagi? Apa ini soal uang mahar itu? Su Wanyi dan Wang Dian, hubungan mereka apa? Anda tidak tahu soal ini? Jelaskan dengan jelas. Jika ada satu kebohongan, aku tidak akan memaafkan kalian. Anak Wanyi ini sejak kecil dia memang genit. Dia melihat Wang Dian bekerja di kasino itu dan penghasilannya banyak. Mereka pun jadian. Jadi, anaknya itu. Kami berdua juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hamil lalu dia tidak suka karena Wang Dian miskin. Baru kepikiran buat cari yang lebih kaya. Prestir Jiang, tapi jangan marah ya. Dia masih muda, dia masih bisa punya anak. Jangan sampai kamu menolaknya ya. Nona Ge ini benar-benar pintar ya. Kita berdua di sisa hidup ini tidak perlu khawatir lagi. Rumah sakit. Rumah sakit sama sekali tidak punya anak. Mereka terus membohongiku.
Huaishen. Jujur padaku, anak itu anak. Siapa sebenarnya? Apa yang kamu katakan? Kamu, sepupumu, datang menemuiku hari ini. Dia bukan sepupuku. Dia bukan sepupu jauhmu, tapi mantan kekasihmu. Tidak, bukan begitu. Dia bukan mantan kekasihku. Dia hanya datang meminjam uang dariku. Aku benar-benar hanya... Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah menyelidikinya. Semua tetangga tahu hubungan kalian. Orang tua angkatmu juga sudah mengakuinya. Kamu menemui mereka. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Bertanya padamu? Apa ada satupun kebenaran dari mulutmu? Suanyi, apa kamu sedang berakting di depanku? Aku tidak berakting. Aku benar-benar mengira anakku sakit. Aku bekerja keras mencari uang, hanya ingin menyelamatkan anak kita. Anak kita? Suanyi, dengan apa aku harus mempercayai perkataanmu? Wang Dian, orang tuamu, kalian semua memberitahuku bahwa anak itu bukan anakku. Di matamu, aku orang seperti itu. Baiklah. Baiklah. Karena Presdir Jiang sudah yakin, apalagi yang bisa kukatakan? Benar. Anak itu bukan anakmu. Aku dan Wang Dian memang kembali menjalin hubungan. Aku mendekatimu hanya demi uangmu. Keluarga Jiang kaya dan bodoh. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan kutipu? Coba ulangi lagi. Kubilang, aku memang menipumu. Memang sudah begitu dari awal. Sekarang kamu sudah tahu, aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu masih mau? Pergi. Pergi. Suanyi, Lepaskan aku! kamu boleh pergi. Tapi sebelum itu, kamu harus mengembalikan gajimu yang sudah kubayar di muka dan uang yang kupinjamkan padamu. Segera lunasi. Aku tidak punya uang. Semua uang sudah dipakai untuk pengobatan anakku. Bagaimana aku bisa membayarnya? Kamu bisa menggantinya dengan hal lain. Atau dalam waktu seminggu, kamu kembalikan pokok dan bunganya. Atau kamu tetap di sini dan gunakan dirimu untuk melunasi utang. Kamu menganggapku wanita macam apa? Oh itu, aku akan mengembalikannya padamu. Seminggu ya seminggu, aku tidak akan mengurangi 1 sen pun. Kamu tidak perlu mempermalukanku seperti ini. Pangsit kuah asam untuk meja 23. Sudah siap belum? Cepat, pelanggan sudah mendesak. Sudah datang. Kamu tidak punya mata ya? Maaf. Aku akan membuatkanmu semangkuk lagi. Bos, saya ingin minta izin cuti. Toko lagi sibuk begini, kamu masih mau cuti? Kamu cuma bekerja sementara. Kalau bisa kerja, ya kerja. Kalau tidak, banyak yang mau. Saya bisa kerja. Cuma minta izin 1 jam saja. Permisi, 3 bulan lalu, apakah ada bayi baru lahir dengan masalah jantung dan paru-paru yang datang ke sini? Mungkin tidak didaftarkan dengan nama asli. Tidak ada catatan. Coba tanya di tempat lain saja. Berikutnya. Halo, permisi sebentar. Saya mencari seorang anak. Dia sakit sejak lahir, sekitar 3 bulan lalu. Adik manis, capek banget kerja di sini. Ikut aku bersenang-senang yuk. Jangan mendekat. Pergi.
Kamu lebih memilih menanggung semua ini di sini daripada tetap di sisiku. Jangan pukul! Jangan pukul! Wanita tadi, kalau kau berani mendekatinya lagi, menyentuhnya, lain kali bukan cuma tanganmu yang putus. Tolong biarkan saya naik. Saya dan Prestir Jiang benar-benar sudah janji. Apa Anda sudah membuat janji? Belum. Maaf, tidak semua orang bisa bertemu Prestir Jiang. Kalau Anda tidak ada janji, saya tidak bisa membiarkan Anda naik. Kalau sampai ada yang tahu, saya bisa dibilang tidak becus kerja. Kalau begitu, saya tunggu di sini saja. Anda berdiri di sini juga akan memengaruhi citra perusahaan kami. Nona Su, Presdir Jiang meminta saya mengantar Anda naik. Asisten Chen, Bersegeralah bereskan barang-barangmu dan ambil gajimu. Kau bisa pergi sekarang. Silakan. Nona Su, silakan duduk. Terima kasih. Presdir Jiang, dia sedang ada rapat video lintas negara. Mohon tunggu sebentar. Rapat ini mungkin akan cukup lama. Silakan saja. Maaf, Presdir Jiang. Masih rapat. Tidak apa-apa. Kamu kurusan lagi. Asisten Chen, saya masih... Kenapa? Sudah minta bantuan orang, tapi tidak bisa menunggu sebentar. Saya kira Presdir Jiang tidak ada waktu bertemu saya hari ini. Mana barangnya? Uangnya sudah saya bawa. Tapi masih kurang sedikit. Di sini ada 3.500. Sisanya, bisakah Anda beri saya kelonggaran beberapa hari lagi? Saya pasti akan segera melunasinya. Segera? Bagaimana kamu akan segera melunasinya? Terus mencuci piring sampai hampir pingsan di tengah malam? Atau membiarkan para tamu yang mabuk itu mengambil keuntungan darimu? Bagaimana saya mencari uang? Presdir Jiang tidak perlu repot-repot. Apa-apaan sih? Lepaskan aku. Sudah kubilang, uangnya pasti akan kubayar. Tidak akan kurang 1 sen pun. Bagaimana kamu akan membayarnya? Suwanyi, utangmu padaku tidak akan pernah lunas. Jangan! Lepaskan aku! Kau bajingan! Tuan Jiang, Kamu masih peduli padaku, kan? Tanmo! Begini. Sudah puas? Begini. Kamu bisa tetap di sini, kan? Kamu gila. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi. Oke? Suwanyi,
Aku mencintaimu. Suwanyi. Tadi malam hanya kecelakaan, uang yang kuutang padamu akan segera kulunasi. Bagus. Bagus sekali. Suwanyi. Masuk. Siapkan mobil. Aku harus mencari Suwanyi. Presdir Jiang, penyelidikan yang Anda minta sudah ada hasilnya. Dengar. Posisi Nyonya Jiang hanya bisa jadi milikku. Catatan persalinan Nona Suwanyi memang ada. Tapi rumah sakit Sengsin yang Anda sebutkan, dalam catatan 6 bulan terakhir, sama sekali tidak ada anak yang memenuhi syarat dirawat. Cari semua catatan rumah sakit yang bisa ditemukan. Keluarkan semuanya. Aku harus menemukan anak ini. Fokus pada catatan kelahiran. Namanya Suwanyi. Usia 22 tahun. Sekitar 3 bulan yang lalu. Jangan lewatkan semua rumah sakit terkait. Termasuk yang negeri dan swasta. Mereka sedang menyelidiki anak Suwanyi. Mungkinkah Jiang Huaishen sudah tahu? Tidak bisa. Jika dia sampai tahu, semuanya akan berakhir. Aku akan mencari Suwanyi. Kau teruskan penyelidikan di rumah sakit. Begitu ada kabar, segera beritahu aku. Baik, Presdir. Rumah sakit. Pihak rumah sakit belum beres diatur. Dia tidak boleh bertemu Suwanyi sekarang. Aku tidak boleh membiarkan mereka bertemu sekarang. Bagaimana kalau... Angkat teleponnya, angkat teleponnya. Kalian yang memaksaku. Kalian yang memaksaku. Ada tabrakan. Cepat telepon polisi. Huaishen. Huaishen. Tidak. Aku tidak boleh luluh. Dia sudah menyelidiki sejauh ini. Kalau sampai dia tahu Xiaobo adalah anak Suwanyi, maka aku akan hancur. Aku harus bertindak lebih dulu darinya. Nona G. Jiang Huaishen sudah tahu tentang anak itu. Kalian berdua tidak berguna. Sudah menerima begitu banyak uang dariku, tapi tidak bisa menjaga rahasia. Kalau sampai dia tahu, semuanya akan hancur. Kalau tidak mau mati, turuti saja semua perkataanku. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Apapun yang kalian lakukan, jangan biarkan dia bertemu Jiang Huaishen. Bu, Wanyi nak, cepat pulang sekarang. Kondisi Xiaobao kurang baik. Dokter bilang harus operasi besar. Kamu harus pulang untuk tanda tangan loh. Xiaobao kenapa? Parah. Aku langsung pulang sekarang. Cepat pulang ya. Ma, Pa,
Xiaobao, bagaimana kondisi Xiaobao? Wanyi, lihat kamu, keringat dingin begini, bicara saja tidak jelas. Aduh, jangan buru-buru, duduk dulu minum air. Wanyi, dokter bilang, kondisi Xiaobao agak rumit. Dia ingin kamu besok ke rumah sakit, bicara langsung denganmu. Sini, sini. Di rumah sakit mana? Aku akan pergi sekarang. Pergi apa? Dokter itu malam-malam. Tidak perlu istirahat. Besok kamu pergi. Bukannya sudah tahu. Betul itu. Dokter juga istirahat malam. Kamu mengganggu mereka. Kan tidak enak. Malam ini, kamu tinggal saja di rumah untuk semalam. Besok, ibu akan menemanimu ke rumah sakit. Ayo, minum air biar tenang. Cepat, cepat. Ada masalah apapun, ibu akan menghadapinya bersamamu. Betul. Minum yang banyak. Bu, kepalaku pusing sekali. Pusing? Memang harus pusing. Air ini. Dasar gadis sialan. Kalau kamu menurut saja, aku tidak perlu repot-repot begini. Xiaobao, bagaimana keadaannya? Xiaobao, anakmu itu baik-baik saja. Sakit parah apa? Kami membohongimu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dengan sepenuh hati mencari uang untuk kami? Betul, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Waktu kamu baru melahirkan, ada orang yang membayar mahal untuk membeli anak itu. Sekarang, mungkin anak itu sudah hidup enak di sana, kan? Tidak mungkin. Cepat kembalikan. Kembalikan anakku. Kembalikan padaku. Hai, ada apa sih ribut-ribut? Sudah pingsan belum? Sudah. Wanyi. Presdir Jiang, Anda sudah sadar? Berapa lama aku pingsan? Sekitar 12 jam. Dokter bilang Anda mengalami gegar otak ringan dan tulang rusuk Anda patah. Anda perlu istirahat total. Orang yang menabrakku belum ditemukan. Suwanyi. Kami sudah menyelidiki catatan kelahiran 6 bulan terakhir di Kota Jing. Di sebuah rumah sakit umum, kami menemukan catatan kelahiran Nona Su. Tapi informasi anaknya tidak ditemukan. Presdir Jiang. Aku harus mencari Suwanyi. Presdir Jiang. Dokter bilang Anda perlu istirahat. Presdir Jiang. Istriku, sudah bangun? Pasti lapar ya. Ayo makan. Aku bukan istrimu. Ini di mana? Kamu siapa? Kamu istriku. Aku sudah bayar mahal untuk membelimu. Kamu harus memberiku beberapa anak laki-laki. Bukan. Aku bukan istrimu. Aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Aku punya uang. Biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Aku punya uang. Biarkan aku pergi. Aku mau anak laki-laki. Kamu sudah kubeli, jadi kamu milikku. Kalau kamu tidak patuh, percaya atau tidak, aku akan melakukannya sekarang. Istriku, aku beri kamu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Besok, aku akan datang lagi. Kalau kamu masih tidak patuh, aku akan telanjangi kamu dan mengurungmu di gubuk belakang gunung. Menang! Sejak pembawa sial itu kita usir, keberuntungan keluarga kita semakin baik setiap hari.
Di mana Suanyi? Dia pulang kampung. Pulang kampung? Kenapa dia pergi? Kapan dia pergi? Apa Tuan tidak tahu? Dia dan Wang Dian, dia kawin lari. Betul-betul kawin lari. Tadi malam kejadiannya. Pergi kalian semua. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Di mana dia sebenarnya? Ini. Istriku, sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak bisa menunggu lagi. Malam ini, aku akan menjadikanmu milikku. Setelah nasi menjadi bubur, kamu gak bakal bisa lari lagi. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Sialan, dasar wanita busuk. Berani-beraninya menendangku. Sialan. Sudah ditawar yang baik-baik, malah pilih yang susah. Lihat saja hari ini. Aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Jangan mendekatku mohon. Jangan mendekat. Siapa kamu? Berani-beraninya merusak rencanaku. Akan kubunuh kamu. Hati-hati. Sini. Sudah tidak apa-apa. Aku datang terlambat. Aku sangat takut. Kupikir kamu tidak akan datang. Sudah tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku mencari orang tua angkatmu. Jujur saja ya, waktu kamu baru melahirkan itu ada orang yang membayar mahal untuk membeli anak kecil itu. Terus sekarang mungkin anak kecil itu sudah hidup enak dan bahagia kan? Anakku, mereka pasti menjual anakku ke sini. Aku harus mencari anakku. Suanyi! Aku harus mencari anakku. Dia pasti masih menungguku. Suanyi! Apa kau tahu? Aku baru saja kecelakaan. Demi kau, aku kabur dari rumah sakit. Menyetir 7 jam di jalan pegunungan. Sekarang ikut aku pulang dulu. Kita bicarakan yang lain nanti di rumah. Setiap menit yang terbuang, bayinya akan semakin dalam bahaya. Kau terluka. Aku akan mencarinya sendiri. Apa kau tahu? Betapa sulitnya aku menemukanmu. Menemukan anak itu. Lalu apa? Lalu, membawanya kembali ke keluarga Jiang, membesarkannya, dan memanggilku ayah. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau ikut aku pulang sekarang. Atau anggap saja aku tidak pernah ada. Huaishan. Aku tidak akan mengurusmu lagi. Kau ingin tetap di sini? Silakan saja. Dia anakmu. Aku tidak membohongimu. Dari awal sampai akhir, aku hanya pernah bersama denganmu. Setelah anak itu lahir, mereka langsung membawanya pergi. Aku pikir dia di rumah sakit. Jadi aku mati-matian mencari uang. Aku tidak pernah bersama Wang Dian. Aku juga tidak pernah bersama orang tuaku membohongimu. Aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya takut setelah aku memberitahumu kau akan semakin berpikir aku mengarang cerita hanya demi uang. Maafkan aku. Ada terlalu banyak perbedaan di antara kita. Kau adalah kepala keluarga Jiang, sedangkan aku hanya orang biasa. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mudah percaya pada mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin menemukan kembali anak kita. Baik. Kita pulang. Apa mereka bilang anak itu dijual kemana? Tidak. Mereka hanya bilang ada yang membayar mahal dan anak itu akan hidup enak. Masuk mobil.
pindah lagi. Tidak ada barang yang tersisa. Betul. Kami terpaksa melakukannya kami. Aku tanya sekali lagi, anak itu sebenarnya di mana? Mau apa? Kau mau apa? Aku bilang ya, kalau kau berani menyentuhku, kalau kau percaya tidak aku. Jujur saja, Kau mau apa? Patua, kau bawa Patua kemana, Patua? Aku akan bilang semuanya. Itu Gue memberi kami uang banyak agar kami menyerahkan anak itu. Kami serahkan dia padanya. Kamu bilang siapa? bukankah sudah aku bilang kau? Tunggu di mobil. Siapa? Gue memberi kami uang banyak sekali. Dia menyuruh kami menyerahkan anak itu padanya. Katanya ini adalah kartu asnya untuk masuk keluarga Jiang. Xiaobao anak kita. Kami hanya menyerahkan anak itu padanya. Kami tidak tahu apa-apa loh. Nak, cepat mohon pada Tuan Jiang, minta dia lepaskan kami. Bawa mereka pergi. Xiaobao. Masih hangat. Tuan, kenapa Anda pulang? Di mana Xiaobao? Tuan muda baru saja dibawa pergi. Nona Gewei yang membawanya. Apa? Nona Gewei. Siapa yang mengizinkannya masuk? Nona Gewei bilang, Tuan muda merindukan Anda. Dia ingin membawanya menemui Anda. Huaishen. Xiaobao tidak akan kenapa-kenapa. Kita cari dia. Sebenarnya kamu mau apa sih? Tidak kusangka kamu secepat ini menelepon. Cepat kembalikan Xiaobao. Semua masalah ini, aku bisa melupakan semuanya. Melupakan semuanya? Aku tidak mempublikasikan semua ini. Itu sudah cukup baik bagimu. Kamu pikir sampai sekarang aku masih takut? Reputasi, masa depan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Kita bertemu. Kita bicara. Pabrik kimia terbengkalai di puncak gedung kota selatan. Aku menunggumu. Nona Ge, kumohon padamu. Kumohon kembalikan Xiaobao padaku. Jangan sakiti dia. Gewei. Waisen, kamu datang. Turun dulu. Kamu masih peduli padaku di hatimu. Benar kan? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak mau melihatnya. Suruh dia pergi. Hati-hati. Nangis terus. Berisik banget. Kamu ke lorong dulu. Tapi... Tenang saja. Dia tidak akan berani macam-macam padaku. Waisen, sejak aku 18 tahun aku sudah menyukaimu. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Aku hanya ingin dekat denganmu. Tapi di matamu tidak pernah ada aku. Kamu turun dari sana dulu. Anak itu tidak bersalah. Kamu mau bicara denganku? Kamu mau melihatku? Ya, aku tahu. Aku melakukan banyak hal yang tidak terpuji. Tapi aku punya alasannya. Aku ingin orang yang berdiri di sampingmu hanya aku. Aku ingin di matamu hanya melihatku seorang. Apa salahku? Kamu turun dulu. Kita bicara baik-baik. Xiaobao, mama datang. Jangan takut. Suani.
Kenapa setiap kali kamu selalu merusak rencanaku? Huaishen, Huaishen, kita ke rumah sakit, ke rumah sakit. Huaishen, aku tidak sengaja. Semua ini seharusnya milikku. Orang yang berdiri di sampingmu. Seharusnya aku. Orang malam itu seharusnya aku. Orang yang melahirkan anak itu juga seharusnya aku. Semua karena dia. Dia merebut segalanya dariku. Cukup. Aku mencintainya. Bukan karena dia melahirkan Xiaobao. Aku mencintainya adalah Suwanyi itu sendiri. Huaishen. Huaishen, aku salah. Aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Huaishen. Jika tidak ada dia, apakah kau akan mencintaiku? Kita pulang. Xiaobao sudah tidur. Kita juga harus tidur. Xiaobao belum tidur nyenyak kok.